إنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia dan kesempatan yang sangat istimewa, khatib berpesan dan berwasiat kepada kita semua, mari kita senantiasa menghiasi diri dengan amalan-amalan yang terbaik. Karena siapapun kita, tidak diinformasikan kapan dan di bumi mana Allah akan panggil kita dengan kematian. Karena betapa banyak dari saudara-saudara kita yang pada waktu malamnya bercengkrama dengan orang-orang tercintanya, dengan anak dan istrinya, tapi di pagi hari badannya sudah terbujur kaku. Kematian datang menjemputnya, ajalnya telah tiba. Nikmat yang Allah ambil darinya adalah nikmat kehidupan. Begitupun betapa banyak dari saudara-saudara kita yang dalam ruhnya, di dalam jasadnya, ruhnya masih bersemayam, tetapi tenaganya lemah, badannya rapuh, tidak ada kekuatan untuk melakukan aktivitas. Ketika Allah memanggilnya dengan kumandangan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang masuk melalui ruang-ruang rumah sakit, dirinya hanya mencucurkan air mata. Ada penyesalan di dalam diri bahwa ia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ambil darinya adalah nikmat kesehatan. Kemudian betapa banyak saudara-saudara kita yang badannya sehat, tenaganya kuat, berjalan di atas muka bumi ini, bukan segala aktivitas keduniaan. Ketika diucapkan kalimah Allah, sedikit pun tidak bergetar. Nikmat yang Allah ambil darinya alhamdulillah, ini sedang bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di dalam diri Allah masih sehatkan jiwa raga kita, Allah masih tanamkan keimanan dan nilai istiqamah. Ulama istiqamatu khairum fi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh itu mari kita senantiasa mempertahankan keimanan ini lewat aplikasi ketakwaan yang merupakan manifestasi dari amalan-amalan ibadah yang senantiasa kita lakukan. Karena Nabi bersabda, imanu yazidu wa yanqus, iman itu senantiasa bertambah dan berkurang. Di saat kita kumpul bersama orang-orang yang baik, pada waktu yang baik, di tempat yang baik, dipastikan iman kita tambah baik. Tapi
Tapi sebaliknya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang buruk di tempat yang buruk pada momentum yang buruk, dipastikan iman itu akan berkurang, bahkan lepas dari diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah wanti-wanti dalam firman-Nya yang sudah saya bacakan tadi dalam muqaddimah surah Ali Imran ayat 102. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi muslim. Wajib hukumnya kita mempertahankan keimanan kita lewat amal ibadah yang kita lakukan pada setiap saat. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kemarin kita bangsa Indonesia telah melaksanakan dan mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa yang menjadi tonggak peradaban kita sebagai warga yang berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, yakni hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kita adalah satu-satu negara yang merdeka hasil dari upaya bangsa mengusir penjajah. Tidak sebagaimana negara tetangga kita, mereka karena diberikan oleh negara yang pernah menjajahnya. Si iman yang ada dalam bangsa atau warga negara kita begitu besar, kita didorong dengan kita tidak merdeka, kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, warga yang hidup di masa kemerdekaan ini, sejatinya kita perlu mempertahankan kemerdekaan ini agar anak keturunan kita terwarisi dengan nikmat kemerdekaan. Berdasar dari sebuah sejarah di mana ketika tentara Nika membonceng negara sekutu yang notabene dia kalah berperang, mereka datang kembali ke Indonesia. Namun saudaraku rahmatullah, bangsa kita yang saat itu di antaranya adalah para ulama, para santri menghadang mereka. Bahkan resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pemantik semangat mereka untuk melawan para penjajah yang kembali datang ke tanah air yang kita cintai ini. Sampai kemudian puncaknya di 10 November terjadi peperangan yang dahsyat di Surabaya dan juga di wilayah-wilayah lainnya, yang kemudian Kepres nomor 22 tahun 2015 menentukan bahwa tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri, di mana salah satu warga negara adalah para santri yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah upaya mengisi kemerdekaan yang sudah disampaikan lewat kalimah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita yang hidup pada zaman kemerdekaan ini, kita menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara yang penduduknya adalah masyarakat muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau sesungguhnya penduduk negeri ini iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menginterpretasi wattaqau adalah bi fi'li ta'at wa tarkil muharramat, dengan melakukan amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatis samai wal ardh. Di negara yang cintai ini akan Allah turunkan dari langit keberkahan. Allah akan keluarkan dari bumi keberkahan. Inilah salah satu upaya kita bagaimana kita mengisi kemerdekaan negara Kesatuan Republik kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mengisi kemerdekaan ini dengan menjalin persatuan, mengokohkan ukhuwah di antara kita sebagai bangsa. Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam trilogi ukhuwahnya menyatakan ada 3 ukhuwah, 3 persatuan yang perlu kita lakukan di saat kita berupaya bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan ini. Yang pertama adalah ukhuwah Islam, persatuan sesama muslim. Inilah tanda bagi kita di mana bangsa Indonesia mayoritas muslim. Jangan sampai karena persoalan furu'iyah kemudian melahirkan sikap yang menyebabkan negara kesatuan Republik Indonesia ini terancam perpecahan. Kita tidak ingin kejadian di negara-negara muslim di mana antara satu muslim dengan muslim yang lain saling menumpahkan darah. Padahal Nabi bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara dengan muslim yang lain. Sejarah sudah mencatat bahwa sesama muslim di negara-negara yang notabene mereka adalah menggunakan la ilaha illallah yang begitu murah nyawa, raga yang mereka korbankan dengan sesuatu yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Kita kuatkan persaudaraan di antara sesama bangsa.
apapun pekerjaan, bahkan mungkin strata sosial kita di masyarakat, jabatan kita, warga, bahasa kita. Yang terpenting adalah cara kita mempertahankan nilai-nilai kebangsaan ini agar tetap ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariyah, yakni persaudaraan secara kemanusiaan, sesama manusia. Berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, semua punya kepentingan bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan ini agar terus hadir dalam kehidupan kita. Karena kalau sudah merdeka, kita bisa ibadah dengan tenang, kita bisa mencari ma'isyah, mencari kehidupan juga dengan tenang. Kita bisa mengurus keluarga dengan tenang pula. Ini yang tentunya menjadi kepentingan kita semua. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga persatuan di antara kita, sesama muslim, sesama bangsa, sesama manusia. Insyaallah, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur lewat amaliyah terbaik kita, maka dipastikan akan melahirkan nikmat-nikmat yang lain. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.